Salam sehat untuk semua bunda-bunda yang sedang membersamai Ananda tercinta. Ya, di modul kali ini kita akan membahas tentang mempersiapkan pengasuhan. Yang pertama-tama, kita akan kenali dulu apa saja kebiasaan bayi yang baru lahir. Oke, supaya kita sebagai bunda bisa paham dan mengasuh dengan lebih tenang. Yang pertama, bayi baru lahir belum mengenal waktu. Jadi bayi baru lahir itu belum bisa mengenal perbedaan antara malam dan siang hari. Jadi sangat mungkin terjadi bayi lebih sering tidur pada siang hari dan bangun pada malam hari. Kedua, bayi baru lahir tidak dapat tidur terlalu lama. Bayi membutuhkan waktu tidur sekitar 14-17 jam per hari. Meski begitu, bayi tidak boleh tidur di satu waktu sekaligus. Bunda harus rutin menyusui bayi setiap 2-3 jam. Kemudian, yang ketiga, bayi baru lahir hanya membutuhkan ruang tidur yang sederhana. Jadi, hindari meletakkan barang-barang yang tidak diperlukan, misalnya boneka, guling, atau bantal. Kemudian keempat, bayi belajar bicara sejak dalam kandungan loh. Jadi bagi bayi, suara bunda adalah suara yang paling dia sukai. Jadi bayi baru lahir akan senang saat mendengarkan bunda bicara atau bernyanyi. Kita beralih pada aspek-aspek pengasuhan. Bunda dan ayah sebagai orang tua adalah dunia pertama si kecil. Jadi, apa yang bunda lakukan pada anak akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya. Ketika bunda mengasuh anak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Salah satunya adalah kehangatan. Ditandai dengan adanya kasih sayang dan keterlibatan emosi. Hukuman dan hadiah. Usaha orang tua dalam memberikan hukuman dan hadiah didasarkan pada perilaku anak. Kemudian, kontrol atau pengaturan. Ditandai dengan orang tua menerapkan cara disiplin kepada anak yang dilakukan secara konsisten. Yang berikutnya adalah komunikasi. Orang tua memberikan penjelasan kepada anak mengenai aturan untuk mendidik, menghibur, dan melakukan pemecahan masalah bersama anak. Oke, ya kita beralih pada tips dan contoh aktivitas pengasuhan bayi dan balita. Pengasuhan 2 tahun pertama, bunda. Pada saat bayi baru lahir, ya, sering tataplah mata bayi Anda dan tersenyumlah sebagai tanggapan. Biarkan bayi Anda dapat bergerak, melihat, dan mendengar dengan bebas. Bicaralah dengan bayi dengan nada lembut. Goyangkan mainan atau lonceng yang dapat berbunyi di depannya. Lakukan juga kontak fisik ya bunda, sehingga anak merasa nyaman. Kita beranjak pada saat anak berusia 1-6 bulan. Gerakan benda berwarna-warni secara perlahan agar dapat dilihat dan diraih, tersenyum dan tertawalah bersama. Bicaralah dengan anak Anda dan tiru suara atau gerakannya. Bantu anak Anda mengikuti suatu benda, misalnya mobil-mobilan, anak lari ke kanan, kita ikutin ke kanan, atau sebaliknya, anak juga boleh diminta untuk mengikuti gerakan kita. Kita lanjut pada pengasuhan usia 6-9 bulan. Nah, mulai sering tersenyum sebanyak mungkin.
Sebutkan nama bayi Anda sesering mungkin. Berikan barang yang bersih, aman, dan berwarna-warni. Karena di sini anak sudah mulai memasukkan mainan ke dalam mulutnya. Bermainlah bersama anak Anda dengan buku bergambar, boneka tangan, dan boneka sederhana yang ada di rumah. Kita bisa gunakan segala perangkat ataupun benda yang ada di sekitar kita. Di usia 9-12 bulan, kita sudah bisa mulai bermain ciluk-bah dengan bayi. Beritahu bayi Anda nama, benda, dan orang. Tunjukkan juga pada anak Anda bagaimana mengatakan sesuatu dengan tangan seperti halo dan dadah. Mengajak anak mengenal anggota tubuhnya dengan cara bertanya. Contoh, mana hidungnya, mana matanya, ini pipinya. Ya, kita beralih lagi ke usia 1-2 tahun. Berikan anak Anda barang-barang yang bisa dimasukkan dan dikeluarkan dari wadah. Berikan juga pada dia benda-benda untuk ditumpuk. Kenalkan berbagai benda yang memiliki tekstur. Kasar, lembut, keras, halus, ya, serta berbagai macam rasa. Kenalkan manis, pahit, asin. Tunjukkan gambar-gambar yang menarik dari majalah, buku cerita, album sambil bercerita. Bisa menggunakan foto-foto lama kita, ya. Kemudian berikan anak latihan sederhana bagaimana mengurus diri sendiri, seperti membuka dan memasang sepatu. Kemudian ajak juga anak untuk melakukan permainan yang berinteraksi dengan anak lain. Kita juga bisa mulai mengajukan pertanyaan sederhana. Pertanyaan-pertanyaan dasar ya Bunda. Bacakan cerita untuk anak dan ajukan pertanyaan. Ajak anak untuk membereskan mainan setelah bermain. Ajarkan lagu-lagu sederhana. Selain itu juga kita ajarkan anak untuk menendang dan menangkap bola, serta mengayunkan kaki dengan baik. Berikutnya, memberikan contoh perilaku yang baik pada anak dan membiasakan anak melakukan hal yang sama. Di sini contoh sangat penting ya Bunda. Kemudian berikan kesempatan juga pada anak untuk memilih teman sebaya sesuai dengan yang diinginkannya. Nah, dengan hal-hal yang sudah kita bahas di atas, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya Bunda. Mengasuh dan membesarkan anak dengan baik bukan berarti memberikan anak hidup yang sempurna. Tetapi mengajarkan anak untuk hidup dengan baik dan bahagia di dunia yang tidak sempurna ini menjadi hal penting untuk optimalisasi stimulasi pada anak-anak kita. Terima kasih Bunda.